Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Listi Merni, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 LPTK Universitas Bengkulu. Pada hari ini Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran tematik kelas 5 semester 1. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran kelima untuk memenuhi tugas ujian kinerja angkatan 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Sekarang ibu tanya, siapa yang mendatai paling awal tadi? Siapa? Ken. Coba, Ken pimpin doanya. Kita berdoa dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ada? Siapa? Mini. Kenapa? Sakit. Iya, sakit. Kita doakan semoga Mini cepat sembuh. Nah, sekarang kan lagi musim COVID-19. Kita harus menjaga kesehatan, jaga jarak, sering-sering cuci tangan, dan menggunakan masker. Harus ingat itu ya anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu minta kalian untuk berdiri. Lihat depan ya. Garuda Pancasila. Silakan duduk kembali. Nah, dengan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kita tumbuhkan rasa cinta kita terhadap negara kita Indonesia. Nah, kemarin kan kita sudah membaca buku yang kita ambil dari pojok baca. Sekarang ibu minta kalian lanjutkan buku bacaan kalian kemarin ya. Silakan dibaca, ibu beri waktu 5 menit kita membacanya untuk membaca buku yang kalian baca kemarin. Silakan. Selesai? Sudah kan? Bukunya silakan disimpan. Ibu mau bertanya, di rumah kalian ada yang mempunyai hewan peliharaan? Kucing. Ya, apa? Kucing. Ya, bagus. Yang lainnya? Kucing juga. Terus yang lain? Ayam. Bagus. Yang lainnya? Burung. Iya, itu adalah contoh hewan yang kita pelihara di rumah. Bagaimana kalian menjaganya? Dirawat dengan cara diberi makan. Iya, kalau kita mempunyai hewan peliharaan, kita harus merawat dan menjaganya. Nah, sekarang ibu akan mengaitkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama,
setelah membaca teks, siswa dapat menelaah ide pokok pada masing-masing paragraf dari teks bacaan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi paragraf dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah mengamati video, siswa dapat menguraikan alat gerak dan fungsinya pada hewan vertebrata dan avertebrata dengan benar. Dengan mengamati gambar, siswa dapat membuat model sederhana organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata menggunakan plastisin dengan percaya diri. Dengan mengamati video, siswa dapat menelaah berbagai cara gambar cerita atau ilustrasi dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati video, siswa dapat membuat gambar cerita ilustrasi berdasarkan dengan cara gambar dengan penuh rasa tanggung jawab. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran kelima. Kita hewan yang ibu bawa ke depan ya. Pasti kalian mengenal. Hewan apa ini? Burung. Ada yang memelihara burung di rumah? Ada. Ya, biasanya bapak kalau kita di rumah suka memelihara burung ya misalnya, tapi kalau anak-anak laki-laki biasanya juga suka. Yang kedua, hewan apa kak ini? Kelinci. Kelinci. Ada yang punya kelinci di rumah? Tidak? Iya. Biasanya kelinci kita pelihara di rumah. Makanannya harus diberikan. Yang ketiga, ini. Suka makan ini ikan? Suka. Terus? Ini apa? Keong. Suka makan keong? Nah, kalian sudah mengenal hewan-hewan yang ada di depan. Sekarang ibu tanya, bagaimana cara hewan-hewan ini bergerak? Kalau burung, bagaimana burung bergerak? Dengan cara terbang. Bagus. Kalau kelinci, bagaimana kelinci bergerak? Melompat atau berjalan. Ikan? Berenang. Kalau keong? Berjalan. Nah, sekarang ibu tanya, yang mana di antara hewan-hewan ini yang termasuk hewan avertebrata dan hewan vertebrata? Sudah pernah kemarin kan kita belajar vertebrata kemarin apa? Hewan yang bertulang belakang. Mana yang termasuk hewan vertebrata? Apa? Ikan. Iya, bagus. Terus yang mana lagi? Burung. Iya. Terus kelinci. Bagus. Yang termasuk vertebrata adalah keong. Karena kita membentuk kelompok ya, tapi walaupun kita berkelompok harus tetap menjaga jarak. Karena ibu minta kalian buat kelompok menjadi 3 kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 2 orang. Silakan. Sudah menyusun kelompoknya? Nah, di dalam kelompok ibu akan menayangkan video. Kalian mengamati video yang akan ibu tayangkan di depan ya. Kalian amati video yang akan ibu tayangkan.
Sang kancil menjelaskan bahwa Siput begitu percaya diri. Begitu tanda mulai diberikan, kancil langsung melesat jauh di belah Siput. Ketika kancil mengenal salah, ia berhenti Tuhan dengan niat mau beristirahat. Dengan terlalu ia memanggil, Siput, ya, aku di sini. Jawab salah satu siput yang berada di dekatnya. Bersama ini, kancil berhenti istirahat dan segera lanjut berlari seperti disuruh. Setelah beberapa kali mendengar jawaban siput seperti itu, ia pun menyerah karena itu belum berlari lagi. Semua siput pun terkejut dan bersorak-sorai melihat kancil mengaku kalah dan meminta maaf pada siput. Nah, setelah kita mengamati video tadi, sekarang ibu mau bertanya, binatang atau hewan apakah yang ada di video tadi? Dia fokus kancil dan siput. Nah, sekarang ibu meminta kalian menjabarkan apa sih karakteristik dari kancil dan siput. Yang pertama kita lihat dari cara berjalannya. Bagaimana cara berjalan kancil? Berjalan dan berlari. Iya. Kalau kancil berjalan dan berlari. Gerakannya cepat atau lambat? Cepat. Iya, bagus. Kalau siput, bagaimana siput berjalan? Dengan cara seolah-olah merayap. Dan gerakannya bagaimana? Lambat. Nah, kalau kancil gerakannya cepat, kalau siput gerakannya lambat. Nah, kita lihat apa organ geraknya? Kancil bergerak menggunakan kaki. Bagus. Kaki kancil ada berapa? Ada 4. Ada kaki depan dan kaki belakang. Kalau siput, bagaimana siput? Apa organ gerak siput? Kaki rayap namanya. Nah, berjalannya merayap. Nah, kancil tadi termasuk hewan vertebrata, sedangkan siput termasuk hewan vertebrata. Nah, ini adalah karakteristik kancil dan siput yang kita perhatikan di video tadi. Perhatikan karakteristik kelinci dan siput. Karakteristik kelinci yang pertama, kelinci termasuk hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Yang kedua, gerakannya lincah dan cepat, berpindah tempat dengan berlari, berjalan, meloncat. Terus yang ketiga, tubuhnya ditumbuhi bulu-bulu. Alat gerak sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang dan beranak. Itu adalah karakteristik dari kelinci. Sedangkan karakteristik dari siput yang pertama adalah vertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Gerakannya lambat seperti dongeng tadi kan? Kancil berlomba lari dengan siput. Kalau kancil gerakannya cepat, kalau siput gerakannya lambat. Yang kedua, berpindah tempat seolah merayap. Berjalannya seolah merayap, padahal dia itu berjalan, tapi seolah merayap. Yang ketiga, siput memiliki cangkang keras di luarnya sebagai pelindung. Tadi kan siput mempunyai cangkang di belakangnya sebagai pelindung. Terus alat gerak kaki, perut lebar dan pipi. Alat geraknya berupa kaki tapi berupa kaki perut dan lebar dan pipi. Siput bertelur. Nah, itu adalah karakteristik dari kelinci dan siput. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa semangat kita, sekarang kita terus semangat dulu ayo. Sekarang kita berdiri ya. Kita terus semangat. 1, 2, 3. Semangat. Nah, silakan duduk lagi. Kita harus dalam belajar harus semangat ya. Semangat mengikuti
Dan dari siput, organ gerak kelinci apa? Kaki. Ya, bagus. Kalau siput, organ geraknya apa tadi? Kaki perut. Ya, bagus. Kalau kelinci menggunakan kaki. Sedangkan siput kaki, tapi kakinya kaki perut. Nah, yang sekarang Ibu akan memberikan kalian LKPD untuk berdiskusi membuat organ gerak dari hewan, kelinci dan siput menggunakan plastisin. Tahu plastisin? Tahu kan? Nah, kalian akan membuat organ gerak dari hewan menggunakan plastisin di dalam berdiskusi. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Di dalam LKPD ada petunjuknya ya. Yang pertama, amati gambar, lalu kembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Di sini ada gambar. Kalian di gambar ini kalian diminta untuk membuat ide pokok dan mengembangkannya menjadi sebuah paragraf. Gambar pertama apa? Kupu-kupu. Kalian buat ide pokoknya apa sih tentang kupu-kupu? Nah, lalu dikembangkan menjadi paragraf. Yang kedua, pilihlah salah satu hewan. Kemudian pilihlah salah satu gambar hewan. Kemudian buatlah model sederhana organ gerak dari hewan yang dipilih menggunakan plastisin. Di sini ada gambar kancil dan gambar siput. Nah, gambar kancil dan gambar siput kalian pilih salah satu, lalu kalian membuat model sederhana alat gerak dari kancil dan siput menggunakan plastisin. Ini kalian buat di dalam diskusi nanti ya. Terus yang ketiga, amatilah video dongeng kancil dan siput tadi. Masih ingat kan? Video dongeng kancil dan siput. Lalu buatlah gambar cerita dengan memilih salah satu corak gambar. Kalian buat gambar cerita berdasarkan dongeng siput dan kelinci yang kalian tonton tadi. Kalian tuangkan di dalam LKPD. Paham kan? Nah, tetap berkelompok, tetap jaga jarak. Kita berdiskusi. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Dikerjakan di dalam diskusi. Ini plastisin, kalian buat model sederhana dari salah satu hewan yang ada di gambar menggunakan plastisin. Silakan kerjakan berkelompok. Kalau diskusi kelompok, bekerja bersama-sama ya. Sekarang silakan bekerja di kelompoknya dengan bekerja bersama-sama untuk membuat salah satu organ gerak. Kelompok ini silakan apa? Membuat apa? Membuat siput. Organ gerak siput apa? Kaki perut. Ditulis di LKPD-nya, siput menggunakan kaki perut. Ditulis di sini ya. Mana siputnya mana? Yang disebut. Iya, bagus. Tinggal dikasih kepalanya, kasih mata, ya kan? Ditulis di sini. Fungsi kaki perut tadi apa? Berjalan kan, tulis di sini ya. Nah, silakan lanjutkan lagi. Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Iya, bagus. Ini buat apa?
untuk berjalan. Ya, silakan ditulis di LKPD-nya. Kelompok 3 bagaimana? Membuat kancil. Ya, kancil bergerak menggunakan kakinya mana? Waduh, tinggal 2 lagi ya. Lanjutkan. Dituliskan di LKPD-nya organ geraknya kaki tadi kan fungsinya untuk berjalan. Tulis di sini ya. Silakan lanjutkan, selesaikan, kerja sama-sama. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Coba kelompok mana yang maju duluan? Ya, silakan. Nadine, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadine dari kelompok 1. Aku membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Ide pokok paragraf. Gambar 1. Kucing adalah hewan yang banyak dipelihara di rumah. Kucing adalah hewan yang banyak dipelihara di rumah karena kucing hewan yang lucu dan mudah dipelihara. Anak-anak banyak memelihara kucing. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Nah, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1 tentang ide pokok paragraf dari gambar 1, yaitu tentang kucing. Nah, ada yang kelompok ini bertanya? Kelompok 3, silakan bertanya kepada kelompok 1. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Ini kucing termasuk hewan vertebrata atau hewan vertebrata? Ya, pertanyaan dari kelompok 3, kucing itu termasuk hewan vertebrata atau hewan vertebrata? Silakan dijawab dari kelompok 1. Kucing termasuk hewan vertebrata karena kucing mempunyai tulang belakang. Iya, bagus. Kucing adalah hewan vertebrata karena kucing mempunyai tulang belakang. Silakan duduk untuk kelompok 1, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok berapa yang maju? Mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami membuat model sederhana alam gerak dari kancil dari spesies. Nama alam gerak kancil adalah kaki yang berfungsi untuk berjalan dan berlari. Demikian diskusi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Nah, apa model sederhana yang kalian buat? Apa mana gambarnya? Iya, model sederhana yang dibuat oleh kelompok 2 adalah kancil. Ini gambar model sederhana organ gerak yang dibuat dari kelompok 2 yaitu kancil. Nah, apa organ gerak kancil tadi? Kaki. Mana yang kakinya mana? Iya, ini adalah kaki kancil. Ada berapa? 4. Nah, ada yang ingin bertanya dengan kelompok 1, 2? Ya, apa pertanyaannya? Silakan. Bagaimana cara kancil tempat berlari dan berjalan? Iya, bagaimana cara kancil berpindah tempat dengan cara berlari dan berjalan? Ada lagi yang bertanya? Tidak? Ya, bagus. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami membuat model sederhana organ gerak hewan siku dari plastisnya. Nama organ gerak siku adalah kaki yang berfungsi untuk berjalan. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanyakan, kami persilakan. Ya. Apa model sederhana
adalah model sederhana yang dibuat oleh kelompok 3, yaitu siput. Apa nama organ gerak dari siput tadi? Iya, kaki perut. Berarti siput berjalan menggunakan kaki perut. Berguna untuk? Iya, berguna untuk berjalan. Iya, bagus. Silakan duduk kelompok 3 dan beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita sudah berdiskusi tentang organ gerak siput menggunakan plastisir, ide pokok paragraf, dan cerita bergambar. Nah, dari hasil diskusi tadi kita sudah tahu ya sekarang mana hewan vertebrata dan hewan vertebrata. Hewan vertebrata tadi adalah kancil. Ini adalah hewan vertebrata. Sedangkan hewan vertebrata adalah siput. Ini adalah contoh hewan vertebrata dan hewan vertebrata dan hewan vertebrata. Sekarang apa lagi kira-kira contoh lain hewan vertebrata dan hewan vertebrata? Contoh hewan ini adalah contoh hewan vertebrata. Ada yang pertama ada kelinci. Yang kedua katak. 3 ikan. Apa lagi? Burung. Cicak. Kambing. Ya, itu adalah contoh hewan vertebrata. Sedangkan contoh hewan vertebrata adalah ada belalang, ada kupang, ada kepiting, kutu, caplak, kelabang, dan kaki sedih. Itu adalah contoh hewan vertebrata dan hewan vertebrata yang hampir setiap contohnya pernah kalian lihat kan? Nah, sekarang cara gambar cerita itu ada 4. Yang pertama realis, karikatur, kartun, dan dekoratif. Bagus. Yang seperti yang kalian buat tadi di LKPD, kalian sudah membuat gambar cerita dengan memilih salah satu cara gambar tadi kan? Ada yang memilih gambar corak cerita karikatur. Karikatur itu apa? Apa? Gambar yang dilebih-lebihkan atau mengubah bentuk. Misalnya itu contohnya. Ini contoh gambar karikatur. Gambar dekoratif. Terus ada realis dan apa satu lagi tadi? Kartun. Nah, itu ada corak gambar. Tadi kalian sudah membuat yang KPD tadi juga sudah menentukan ide pokok paragraf dan membuat paragraf berdasarkan ide pokok. Nah, apa sebenarnya ide pokok paragraf itu? Ide pokok paragraf adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, itu adalah pengertian dari ide pokok paragraf. Nah, setelah ini Ibu bertanya, kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Adin. Bu, saya ingin bertanya, apa contoh hewan vertebrata dan vertebrata? Iya, bagus. Tadi apa contoh hewan vertebrata dan vertebrata tadi sudah dijelaskan tadi kan? Sekarang kita cari apa contoh yang lain yang ada di lingkungan kita. Contoh hewan vertebrata tadi ada kelinci, ada ikan. Yang lainnya apa? Misalnya ada sapi, ada ayam, ada bebek. Itu adalah contoh hewan vertebrata yang ada di lingkungan kita. Sekarang contoh hewan vertebrata yang ada di lingkungan kita kecuali yang Ibu tampilkan tadi. Misalnya apa? Misalnya cacing.
sekolah. Silakan kerjakan secara sendiri-sendiri ya. Silakan bekerja. Silakan bekerja. Sudah selesai? Sudah, kalau sudah silakan kumpul. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang pertama? Iya Nadine? Organ gerak berguna untuk 1. Berjalan, 2. Berlari, 3. Melompat, 4. Berenang dan sebagainya. Iya bagus. Organ gerak berguna untuk yang pertama apa? Berjalan, Iya berjalan. Nah, terus berlari, melompat. Nah, yang lainnya? Ya, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Siapa lagi? Ya bagus. Cara gambar tadi ada 4. Yang pertama catur, dekoratif, realis, dan kaku. Ya bagus. Kita ada lagi yang ingin menyimpulkan yang Jadi buku adalah gagasan yang menjadi pokok keembangan gerak-gerak. iya, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pengembang suatu paragraf. Nah, setelah kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, apakah semua sudah mengerti kan? Iya. Kita sudah berada di akhir pembelajaran kita hari ini. Sebelum berakhir, Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran kita hari ini? Senang. Iya. Terus apa? Ada yang belum dipahami? Sudah paham semua? Sudah bagus. Kalau kita merasa senang dalam belajar, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ingat sampai nanti. Nah, sebelum kita berakhir, Ibu akan memberikan tinggal lanjut yang dikerjakan bersama orang tua kalian di rumah ya. Ini kerjakan di rumah dengan bimbingan orang tua. Dikerjakan di rumah dengan bimbingan orang tua. Ibu minta sekarang bukunya diberesin, disimpan di dalam tas. Kita akan lakukan operasi semua untuk menjaga kebersihan kelas kita. Bisa lihat ada sampah yang ada di dalam, di depan, di meja, di bawah meja. Silakan diambil sampahnya dan kita buang ke tong sampah. Ambil dulu sampahnya. Sudah, kita harus menjaga kebersihan kelas kita ya, karena dengan kelas bersih kita belajarnya akan merasa nyaman.